Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat maaf, setiap orang berhak sejahtera maka bermalah dalam kebaikan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita selepas beberapa minggu yang lalu membahas tentang metode SQ3R atau SQ3R untuk membantu kita meningkatkan kemampuan dalam membaca. Hari ini kita akan kaitkan juga dengan bagaimana kaitannya membaca dan menulis dan problematikanya. Kalau kemarin kita mengulas beberapa isu, kenapa terjadi plagiarisme dan seterusnya, telah terjadi karena kemampuan membaca dan menulis yang rendah. Hari kita juga akan sambungkan dengan fakta-fakta lain dan kita kaitkan dengan bagaimana kita menguasai ini memerlukan penguasaan dua keterampilan ini sebagai dasar untuk kita bisa optimal dalam proses pembelajaran dalam perkuliahan ataupun yang berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Oke, saya izin share screen dulu. Sobat Map, saya ingin awali dengan membahas satu temuan. Oke, kita awali dengan rasionalnya. Kenapa sih kita harus perlu membaca dan menulis? Saya ambil dari dua referensi, ada dari Robinson dan ada dari Widodo tahun 2020. Nah, nanti di akhir kita coba berlatih. Karena tidak ada keterampilan membaca dan menulis tanpa mau mencoba berlatih membaca dan sebagainya. Kita awali dengan mitos atau fakta sih. Mau membaca itu gampang-gampang susah, menulis itu sebagai sebagian orang itu bakat gitu ya, atau memang bisa dilatih gitu ya. Oke, yang pertama kita telah tentang membaca. Apa sih membaca? Kalau bagi kita seorang Muslim gitu ya, bacaan itu seperti perintah gitu ya. Bahkan ayat yang pertama itu kan dikaitkan dengan membaca ikro. Ya, oke. Ada beberapa level menurut Robinson ya dalam membaca. Satu, level pertama, level paling dasar adalah orang yang baru bisa membaca kata per kata. Jadi harus dibaca semua gitu dari halaman satu apa kalimat pertama, kalimat kedua dan seterusnya. Dan ini tentunya akan sangat meminta waktu jika satu dikaitkan dengan deadline, dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Tentu tidak bisa kita membaca dengan kata per kata saja. Bagi yang baru mengenal, baru berlatih, bisa oke. Tapi bagi kita di perguruan tinggi, para mahasiswa, mungkin bukan di level ini kemampuan membaca yang harus dikuatkan. Yang kedua, di level 2 sudah mulai tidak lagi baca kata per kata, tapi kadang-kadang tidak konsisten dalam kecepatan membacanya. Misalkan di segmen-segmen yang dia kuasai, dia bisa membaca dengan lebih cepat. Tapi kalau sudah disajikan data, tampilan tabel misalkan, atau isu yang lain, isu yang baru, yang tadinya mungkin dalam 3 menit, 10 menit bisa menyelesaikan sekian halaman atau beberapa poin, ini harus bolak-balik. Jadi ada di level itu belum konsisten kecepatan membacanya. Nah, di level ketiga ada orang yang sudah bisa membaca dengan konteks, artinya dia paham alur gitu ya. Misal kalau kita membaca novel, kita ya kalau sudah terbiasa bacanya, oh ini alurnya mengalir dari flashback misalkan dari masa lalu, nanti muncul lagi terus ada yang muter gitu. Wah, kalau ada plot twist gitu ya. Tapi dari pemahaman tersebut kita bisa memprediksi kira-kira apa yang akan muncul kemudian gitu ya. Nah, begitu pun untuk membaca yang non fiksi gitu ya, baca artikel dan sebagainya, kita tahu di mana posisi
latar belakang, isu-isu awalnya seperti apa, sehingga kita tidak perlu waktu yang lama untuk menemukan poin-poin yang kita butuhkan. Nah, yang keempat, di level yang keempat yang tertinggi inilah membaca dengan pemahaman yang komprehensif. Ya, artinya seorang ketika membaca itu punya skill, punya strategi sehingga dia dapat poinnya, waktunya efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan saat itu. Jadi dia mendapatkan berbagai macam manfaat dari ragam petunjuk yang ada. Salah satu yang disarankan adalah dengan menggunakan metode SQ3R yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kalau konteks membaca ini kita kaitkan dengan riset-riset yang berkembang, ya memang beragam ya. Faktanya kita belum punya reading comprehension yang baik. Nah ya, mungkin baru belajar kata per kata membacanya. Maka perlu kita tingkatkan agar lebih naik lagi level membacanya. Oke, yang kedua kita akan lihat dari isu menulis. Ada sebuah penelitian ya, atau beberapa penelitian yang mengkaji tentang bagaimana tingkat keterampilan para mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Ini fakta-fakta yang kadang-kadang bikin mengelus dada gitu ya. Bagi kami para dosen sering kebingungan memeriksa tugas-tugas mahasiswa. Apakah karena petunjuknya yang tidak jelas atau karena keterampilan menulis yang masih sangat rendah. Bahkan saya pernah menemukan kasus yang yang saya ampuh atau di mata kuliah yang saya ampuh deh. Ada sekelompok mahasiswa yang mengumpulkan makalah kelompok yang isinya itu sama persis dengan apa yang ada di sebuah blog, gitu ya, sebuah tulisan yang diunggah di sebuah blog. Sampai saya komparasi, gitu ya, saya ambil komparasi ketika membaca makalah itu, saya search dari kata kuncinya, saya munculkan di layar apa sih yang jadi beda gitu. Jadi ditelan bulat-bulat gitu ya. Tugas orang yang diunggahkan ke website atau ke blog itu dengan mudahnya diambil lalu dimodifikasi sedemikian rupa. Kalau masih menggunakan cara seperti itu, apa bedanya kita dengan mesin fotokopi gitu ya? Mahasiswa versus mesin fotokopi ya kalah lah ya. Ya, nah dari penelitian Pak Widodo dan kawan-kawan tahun 2020 ini, paling tidak mahasiswa itu ketika harus makalah atau tugas-tugas perkuliahan itu ada 5 poin yang sering jadi masalah: isi, gagasan, pengorganisasian makalah, tata tulis dan bahasa dan referensi. Dan yang paling tinggi adalah tingkat plagiasinya. Ini yang paling jadi ancaman gitu ya. Jadi isi gagasan ini kadang-kadang kalau dikaitkan di struktur makalah itu ada di bab 1 lah, umumnya ada di bab 1. Kebingungan, kadang-kadang nggak nyambung. Masa iya sebuah latar belakang hanya satu paragraf gitu ya. Bagi anak-anak semester 1 mungkin masih wajar lah gitu ya. Tapi bagi yang sudah di atas tingkat 2 gitu ya, bagi sedang nyusun proposal, bikin tugas, latar belakang masalahnya hanya dipaparkan dalam satu paragraf. Apakah bisa tergambar dengan cukup lengkap apa yang jadi masalah sebenarnya? Nah, jadi mari kita nanti uraikan dari kelima poin yang jadi kelemahan dalam menulis makalah, terus dari level membaca. Untuk bisa meningkatkan itu ya bagaimanapun kita harus mau terbuka, satu, yang kedua mau belajar, mau mencoba dan terus mencoba lagi, berlatih. Saya sering menyampaikan minimal yang pertama kita perbaiki adalah menulis dengan cara yang benar dulu gitu, cara menulis kalimat, cara mengutip, mengurangi kesalahan-kesalahan penulisan, itu saja dulu. Baru kita belajar menyambungkan pikiran dari paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena kalau tidak membiasakan diri, saya kira bagaimana kita mau menuliskan kebenaran, cara nulis saja pasti salah gitu ya. Jauh-jauh pada menemukan kebenaran. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya,
Bagaimana kita menulis sebuah makalah atau tugas gitu ya. Oke, tadi dari 5 kelemahan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian tentang tugas-tugas mahasiswa, saya menemukan yang pertama ide atau isi. Kita bisa melakukan model ATM, amati, tiru, modifikasi. Artinya kita bisa belajar dari tugas-tugas orang lain, artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan, bagaimana mereka bisa membuat sebuah alur pikiran dalam mengembangkan sebuah latar belakang masalah. Apa sih yang mereka sajikan dulu? Apakah fenomena dulu? Apakah tinjauan teori dulu? Apakah fakta-fakta terlebih dahulu? Atau apa? Kita amati dulu. Lalu kita tiru, kita sesuaikan dengan tugas yang sedang kita buat. Lalu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Strategi yang kedua adalah membuat kerangka tulisan. Nah, kita membuat kisi-kisi dulu sebelum menulis. Latar belakang mau membahas apa saja sih? Jangan sampai nanti kita membuat makalah atau latar belakang masalahnya gado-gado gitu ya. Gado-gado enak dicampur-campur gitu ya. Tapi kalau gagasan, pikiran, latar belakang masalah campur aduk, itu susah menemukan masalahnya. Jadi masalah yang baru gitu ya. Jadi masalah yang baru. Jadi buat kerangka tulisan. Nah, tentunya ini akan ditemukan ketika kita sudah punya fokus masalahnya. Jadi ketika kita membuat kerangka tulisan itu, kita sudah punya fokusnya. Misalkan Anda mendapatkan materi untuk mengkaji apa tuh kalau di BK kan belajar tentang perkembangan sosial, misalnya perkembangan sosial anak dan remaja. Jadi kan ada 2 poin perkembangan, 3 poin perkembangan sosial secara umumnya, perkembangan sosial anak, perkembangan sosial remaja. Kita petakan. Nah, kalau nanti berarti perangkat itu bisa kita simpan dulu ya. Kita coba memetakan fenomena fakta yang relevan dengan topik bahasan. Nanti kita juga akan mengisi latar belakang itu dengan fenomena-fenomena yang muncul saat itu, yang berkaitan dengan isu yang kita bahas. Nah, sehingga itu semua kalau makalah ada keuntungan nih, fokus masalahnya biasanya sudah dibantu oleh para dosen di RPS-nya masing-masing memetakan fokus atau topik utama dalam sebuah kelompok bahasan setiap minggunya. Misalnya tadi kalau di minggu ketiga ada kelompok yang membahas tentang perkembangan sosial anak dan remaja. Misalkan itu. Nah, berarti kan kita cek tuh di silabus atau bisa bertanya langsung ke dosen pengampu, bapak atau ibu, mohon maaf kalau untuk tema ini atau fokus masalah ini, kira-kira poin yang harus diangkat apa saja, yang harus dibahas apa saja. Nah yang jadi temuan mereka kadang-kadang si para mahasiswa ini menuliskan apa adanya dari apa yang ada di RPS atau silabus, tidak diformulasikan lagi menjadi sebuah masalah yang harus dibahas. Misalkan di RPS-nya tertulis membahas tentang definisi perkembangan sosial atau ciri-ciri perkembangan sosial remaja, misalkan gitu. Padahal itu kan tujuan pertemuan di minggu tersebut adalah supaya mahasiswa memahami bagaimana dinamika perkembangan sosial pada fase anak dan fase remaja. Dirumuskan lah gitu ya. Rumuskan dulu gitu ya masalahnya. Kita bisa menggunakan rumusan 5W1H dari what, why, dan seterusnya. Paling tidak kalau saya sering meringkas gitu ya, dari 5W1H ini paling tidak apa, mengapa, dan bagaimana. Karena kita membahas tentang konsep gitu ya, apa hakikat perkembangan sosial, apa hakikat perkembangan sosial anak dan remaja, bagaimana bagaimana tahap perkembangan
sosial anak, bagaimana tahap perkembangan sosial remaja. Yang ketiga, mengapa, dari faktor-faktor dalam apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja. Sehingga kita membuat rumusan. Nah, dari rumusan itu kita punya mapping, punya peta bahasan gitu. Nah, itu nanti kerangkanya turun, buat rangka tulisannya. Oh, berarti di bagian awal bahas apa? Fenomenanya apa yang terkait dengan sosial anak dan remaja diangkat. Temanya banyak sekarang, dari mulai isu perundungan itu kan berkaitan dengan perkembangan sosial, bagaimana anak harus berinteraksi dengan positif, apakah ada tugas-tugas khusus, tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh di masa ini, misalkan seperti itu. Nah, itu terkait dengan ide isi, maka coba diaplikasikan ya. Yang kedua, pengorganisasian tugas. Ini ya struktur tugas kadang-kadang apa ya, asal gitu ya, tidak diperhatikan nih. Misalkan kalau di kampus Sobat Map sudah ada buku pedoman penulisan karya ilmiah, dicek nih. Biasanya ada tuh struktur makalah gitu ya, kriteria makalah yang baik gitu ya, itu ada. Atau petunjuk tugas dari dosen. Biasanya masing-masing dosen punya target minimum dalam sebuah tugas, misalkan dari sisi sumber, kan ada yang menetapkan minimal 10 jurnal 5 buku, ada yang 3 jurnal 2 buku. Itu tergantung batas minimum yang ditetapkan dosen. Terus biasanya ada yang memberikan penjelasan aspek apa saja yang harus diungkap dan sebagainya. Anda juga boleh mengklarifikasi itu ke dosen pengampu yang menugaskan Anda, ya. Atau di sini kan kemandirian kita sebagai mahasiswa juga diuji ya. Gitu. Kalau misalkan belum ada pedoman karya ilmiah atau belum kita peroleh gitu ya, dosen juga tidak memberikan petunjuk, kita lempeng, ya sudahlah kita kerjakan pemahaman kita saja. Ya nggak gitu juga mungkin ya. Kita bisa ngecek standar umum sebuah makalah seperti apa, bisa browsing gitu, makalah itu seperti apa yang ideal itu. Nah, Anda cari referensi lalu Anda ikuti perkembangan umumnya seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan biasakan layout, ukuran kertas, jenis dan ukuran font, penomoran, dan spasi. Ini yang sering sering terlewatkan gitu. Kadang-kadang ukurannya margin, misalnya margin biasanya kalau umumnya dalam penulisan tugas atau makalah 4, di atas 4, pinggir 4, bawah 3 gitu ya. 4 4 3 3, misalkan menggunakan kertas A4, ukuran dan jenis font misalkan Times New Roman 12 dan seterusnya. Anda ikuti saja seperti itu. Yang berikutnya cek kelengkapan, halaman covernya, daftar isi, daftar tabel, ya isi makalah, daftar pustaka, jangan lupa itu dicantumkan kelengkapannya. Dan perhatikan ya tadi yang ketiga yang berikutnya adalah cek secara berkala. Jangan sampai nanti kita karena sering bercanda nih, karena musim bercanda gitu ya, salah menuliskan identitas lembaga kita misalkan. Misalkan saya dulu kuliah di jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ada teman saya yang karena mungkin tipe kalau istilah sekarang atau ngantuk gitu. Jadi karena tergabungkanlah dalam pikiran yang kurang sadar itu di dalam cover tertuliskan yang harusnya tertulis jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Itu harusnya gitu ya di cover di bagian bawah ya. Nah, di situ ditulis Universitas Pendidikan dan Bimbingan. Nah, jadi membuat universitas yang baru ya. Karena kurang teliti atau kurang aware dengan tadi tidak cek secara berkala sebelum dikumpulkan, harusnya dicek. Atau hati-hati, Anda meng-copy paste dari cover tugas yang sebelumnya di mata kuliah yang lain. Jangan-jangan nama dosen pengampu yang muncul di situ bukan nama dosen tugas pengampu mata kuliah yang Anda buat gitu. Itu kan lebih berbahaya lagi gitu. Nanti jangan sampai tugas Anda ditolak gara-gara bukan
untuk ditujukan untuk mata kuliah tersebut. Jadi cek secara berkala. Yang ketiga, tata tulis tata bahasa ini juga kelemahan yang cukup besar. Gunakan ejaan yang disempurnakan, bukan bahasa Sunda yang diindonesiakan atau bahasa daerah yang diindonesiakan, tapi betul-betul menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Belajar membuat kalimat yang efektif, tidak ribet, gitu, muter, gitu ya. Subjek, predikat, objek itu belajar merangkai kalimat yang efektif. Yang kedua, yang ketiganya cantumkan sumber. Nah ini yang kadang-kadang belum terbiasa. Kita memparafrase memang betul mungkin dilakukan parafrase, tapi lupa mencantumkan bahwa sumber kutipannya dari mana gitu. Seolah-olah itu punya pikiran kita, padahal kita meminjam punya orang yang kita parafrasekan. Kemarin kan diajarkan tuh di tahapan recite di SG3R ya, bahwa merecite itu bukan mengubah isi gitu, tapi merubah redaksi saja, mengambil esensi dari pernyataan yang kita kutip, tetap mencantumkan sumber yang kita rujuk gitu ya. Jadi mau kutipan langsung, mau parafrase, biasakan cantumkan sumbernya. Hindari penggunaan kata sambung dan atau serta dengan di awal paragraf. Nah, ini masih sering ditemukan nih, bahkan di skripsi. Jadi tiba-tiba dan titik-titik gitu ya, di awal paragraf lagi ya, seperti itu. Itu juga tolong dihindari salah pengetikan, pengutipan, titik koma dan sebagainya. Nah, ini salah satu masalah yang sering ditemukan juga adalah paragrafnya terlalu panjang atau terlalu pendek gitu. Ada yang satu halaman satu paragraf, atau yang satu paragraf hanya satu kalimat gitu, tidak ada penjelasan yang lainnya. Ingat, paragraf itu terdiri dari satu pokok bahasa atau ide pokok, dijelaskan lebih rinci dengan penjelasan yang sesuai, tidak berlebihan ya. Jadi masalah tata tulis, tata bahasa itu juga perlu dilatih, dikembangkan lagi. Yang berikutnya, yang keempat adalah bagaimana kita menyiapkan tulisan kita lebih baik adalah referensi. Nah, tadi misalkan dalam sebuah makalah kelompok, mata sebuah mata kuliah ditentukan 5 jurnal, 3 buku. Oke, dicari kan gitu ya, dicari buku yang relevan, bukan asal sama judulnya, atau mencari judul yang sama persis seperti judul makalah Anda. Ya susah juga, kadang-kadang nggak ada kan gitu, karena makalah Anda mungkin bagian dari pembahasan yang ada dalam sebuah jurnal, dalam sebuah buku gitu ya, tidak sama persis. Kita mencari buku tentang perkembangan sosial anak dan remaja, ya kalau ada yang nulis alhamdulillah, kalau enggak nanti Anda nggak jadi nulis makalah kan gitu. Anda bisa sekarang di berbagai macam platform banyak yang bisa kita unduh gitu ya, yang berbayar, yang gratis, silahkan dicari ya. Misalkan menggunakan mesin pencarian dari mulai Google Scholar, ada di situ berbagai macam tulisan para peneliti, para dosen ya, ada di ResearchGate, ada yang menggunakan AI, misalkan di dimension.ai gitu, atau di Publish or Perish. Anda tinggal register dulu punya akun, lalu Anda searching dengan kata kunci yang sesuai. Dan untuk saat ini saya kira banyak sekali yang bisa diakses ya. Lalu unduh, lakukan analisis sumber yang relevan dengan tugas yang disetujui. Jadi untuk saat ini saya kira tidak ada alasan kekurangan referensi, yang ada kekurangan motivasi gitu ya. Yang keempat, yang kelima, ini plagiasi ini, menghindari pembajakan atau plagiarisme. Yang berikut yang perlu diperhatikan, pastikan Anda menulis setiap rujukan yang digunakan agar nanti kita terbiasa dan itu terhindar dari plagiarisme. Yang kedua, setiap kutipan langsung atau paragraf harus mencantumkan sumber sama ya. Jadi berulang-ulang diingatkan bahwa mau itu kutipan langsung, mau itu diparafrase dulu, rujukannya tetap harus dicantumkan. Agar
terhindar dari similarity atau kesamaan penulisan dengan sumber aslinya atau sumber-sumber yang sudah mengutip pernyataan tersebut, kita disarankan untuk membuat parafrase, berlatih membuat parafrase. Ya, kalau masih penasaran atau mungkin beberapa kampus sudah menetapkan untuk tugas saja sudah dicek similarity-nya. Ya, Anda cek aja iseng-iseng cari di website yang gratisan gitu ya. Tugas saya seperti apa nih similarity-nya gitu ya. Bisa ke perpustakaan di kampus Anda masing-masing, mungkin ada yang mungkin berbayar, ada yang free misalnya. Silahkan dicek tugas Anda sudah berapa persen nih tingkat kesamaannya. Untuk karya tulis seperti skripsi, tesis, disertasi, mungkin sekarang sudah harus minim kurang dari 25% ya tingkat kesamaan atau similarity test untuk menghindari plagiarisme. Nah, itu lima permasalahan yang umum atau masalah klasik dalam sebuah penulisan makalah dan bagaimana cara kita mengatasinya. Oke. Apa yang kita lakukan sebelum menyusun tugas makalah, laporan, proposal, dan sejenisnya? Nah, ada 4 tahapan yang perlu kita perhatikan. Satu, tahap persiapan. Tetapkan fokus masalahnya. Tadi kan sudah di spill ya. Anda bisa cek di RPS-nya, bisa bertanya ke dosen pengampunya. Tapi lagi-lagi kita pelajari, bukan langsung menuliskan ulang apa yang ditulis di dalam RPS. Nah, kita tetapkan fokus bahasan kita adalah misalkan mempelajari bagaimana filsafat idealisme misalkan dengan berbagai macam isinya misalkan itu ya, ditetapkan fokus masalahnya, terus rumuskan masalahnya. Tadi 5W1H digunakan. Nah, dari rumusan masalah itu kita bisa memetakan peta konsep, ya, peta konsep yang berkaitan dengan sub-sub bahasan yang nanti akan kita uraikan di bab 2. Yang kedua, lakukan mapping. Nah, tadi kan sudah punya mind map nih, mind map dari rumusan masalah. Petakan pokok bahasannya. Oke, misalkan apa yang dimaksud dengan perkembangan sosial atau apa konsep dasar perkembangan sosial menurut para ahli. Berarti kita menguraikan satu pengertian perkembangan sosial, ciri-ciri perkembangan sosial, tugas perkembangan sosial dan seterusnya yang berkaitan dengan aspek perkembangan sosial anak dan remaja. Buat ulasan utamanya, lalu kita cari referensinya. Cek referensi di mana kita bisa menemukan bahasan-bahasan tersebut, kelompokkan sesuai dengan bahasannya. Jadi mapping itu setelah ada keywordnya, lalu kita searching di jurnal, di buku, gunakan teknik SQ3R yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, lalu laksanakan teknik tahapan-tahapan. Nah, dari beri tugas, nah biasanya tugas kelompok ini dibagi-bagi ya, siapa yang ngerjain bab 1, siapa yang mengerjain bab 2 dan bab 3. Nah, sebenarnya kalau kisi-kisinya sudah jadi, bisa dikerjakan bersama-sama. Gitu ya, terapkan jadwal, tunjuk PJ apa PJ bagiannya, dan bab 1 siapa, bab 2 siapa, dan tapi harus paham benang merahnya dulu biar satu dengan yang lainnya itu tidak beda-beda gitu ya bahasannya gitu ya. Jadi kerjakan bersama. Yang terakhir, review and revise. Cek kesatuan isi makalah nyambung atau tidak nih bab 1, bab 2, bab 3-nya. Apakah rumusan masalah itu sudah terjawab di bab 2-nya, sudah terjawab belum? Latar belakangnya udah nyambung belum? Bab 3-nya simpulnya sudah sesuai belum dengan yang diharapkan dari rumusan masalah gitu ya. Cek penulisan, typo, titik koma dan sebagainya. Cek pengutipan, ada yang masih belum dicantumkan atau salah penulisan nama, hati-hati ya, penulisan nama orang yang kita kutip itu juga sebagai bentuk penghormatan, penghargaan kita terhadap pendapat orang. Nama orang harus ditulis dengan benar. Nah, kalau masih ada kesalahan-kesalahan, maka lakukan revisi sesuai dengan temuan. Jadi sebelum dikumpulkan pastikan sudah direview dan direvisi. Itu teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau berlatih, silakan diterapkan di tugas-tugas mata kuliah yang sedang teman-teman kerjakan.
pastikan bahwa masing-masing tahapan itu bisa dilaksanakan dan membantu kita mengerjakan tugas lebih baik. Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.